Alhamdulillahilladzi faradhas siyama 'alal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi. Alhamdulillah, tidak terasa bergantinya waktu, kita sudah berada di Jumat kedua bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah yang kita lakukan dari hari pertama sampai dengan hari yang ke-9 ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam menunaikan rukun khutbah, khatib berkewajiban wasiat takwa khusus kepada diri khatib pribadi, umumnya kepada hadirin kaum muslimin wa muslimat. Untuk itu saya mengajak kepada semuanya, marilah kita sama-sama senantiasa tingkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang sebenar-benarnya takwa, agar hidup kita senantiasa ada di dalam jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang tadi dibacakan di dalam muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu merupakan nidaatul uluhiyah atau undangan teristimewa dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang mau diundang, yaitu orang-orang yang merasa dirinya beriman. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengundang orang-orang yang beriman? Tidak mengundang ya ayyuhan nas, hai manusia. Karena di sini undangannya sangat istimewa sekali. Kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Allah mengundang kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ada apa Allah Subhanahu wa taala mengundang kita? Tentu di ujungnya ada kalimat la'allakum tattaqun. Untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi bulan suci Ramadan ini adalah top training pembinaan mental, fisik, serta ujian keimanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua meraih sukses besar, yaitu menjadi insan yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan ciri orang-orang yang sukses di masa top training pembinaan mental, fisik, serta ujian keimanan di bulan suci Ramadan. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 144. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang sukses di masa top training pembinaan mental, fisik, serta ujian keimanan di bulan suci Ramadan adalah ketika ia keluar dari bulan suci Ramadan, ia akan menjadi seorang yang pemberi. Ia akan senantiasa bersodakoh, berinfak disesuaikan dengan kemampuannya, tidak kenal situasi kondisi. Kenapa orang yang senantiasa berinfak dan bersodakoh dikatakan bahwa dia adalah orang yang sukses di masa top training pembinaan mental, fisik, serta ujian keimanan di bulan suci Ramadan? Karena orang-orang yang diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, ia harus mampu mengendalikan kehidupannya, terutama ia harus mampu mengatur ekonominya. Karena yang namanya pengeluaran di bulan suci Ramadan itu lebih besar daripada pemasukan. Kalau kita mampu mengatur ekonomi kita sehingga kita bisa sukses menghadapi bulan suci Ramadan ini, dan kita mampu di bulan suci Ramadan ini berinfak, bersedekah disesuaikan dengan kemampuan kita, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah orang yang benar-benar bertakwa kepadaku. Lalu yang keduanya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang sukses di masa top training pembinaan mental, fisik, serta ujian keimanan di bulan suci Ramadan adalah wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang yang mampu mengekang dan mengendalikan hawa nafsunya. Maka puasa yang sesungguhnya itu adalah kita mampu mengekang dan mengendalikan hawa nafsu kita. Tidak hanya kita mampu menahan haus dan laparnya saja. Maka ibadah puasa ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah ibadah puasanya ahli awam atau orang awam. Yang kedua, ibadah puasanya ahli syariat. Dan yang ketiga, ibadah puasanya ahli hakikat. Ibadah puasanya orang awam, ia hanya cukup menahan haus dan lapar, tidak bergaul atau bercampur dengan istri di waktu yang sudah ditentukan, dan dapat menjauhi apa yang dapat membatalkan ibadah puasanya. Ini tingkatan yang pertama. Nanti kita ukur sudah sampai di mana ibadah puasa kita dari tahun ke tahun. Lalu apa pahalanya untuk orang yang puasanya masih tingkatan awam? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga akan aku berikan kepadanya. Tingkatan ibadah puasa yang kedua, yaitu tingkatan ibadah puasanya ahli syariat. Ia tidak hanya cukup menahan haus dan lapar, tidak bercampur suami istri pada waktu yang sudah ditentukan, dapat menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, ditambah yaitu ia mampu mengajak panca inderanya untuk berpuasa. Ini tingkatan ibadah puasa yang kedua. Jadi panca inderanya ikut berpuasa. Dari mulai panca indera lahiriah,
termasuk panca indera, daya hayal. Semuanya ikut berpuasa. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, untuk orang yang ibadah puasanya sudah mencapai kepada tingkatan ahli syariat, maka akan aku berikan surga untuknya. Dan tingkatan ibadah puasa yang ketiga, yaitu tingkatan ibadah puasanya ahli hakikat. Ia tidak hanya mampu menahan haus dan lapar, tidak bercampur suami istri pada waktu yang sudah ditentukan, dapat menjauhi hal-hal yang membatalkan ibadah puasa, dan yang terakhirnya panca inderanya ikut berpuasa, tetapi tingkatan ibadah puasa ahli hakikat ditambah, yaitu hatinya pun ikut berpuasa. Lalu apa jaminan untuk orang yang ibadah puasanya sudah mencapai kepada tingkatan ahli hakikat? Kata Allah Subhanahu wa taala, jangankan surga, apapun yang akan dia minta kepadaku, semuanya akan aku berikan. Maka untuk orang yang ibadah puasanya sudah mencapai kepada tingkatan ahli hakikat, jaminannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita tinggal ukur. Dari tahun ke tahun kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sudah sampai di mana tingkatan ibadah puasa kita? Apakah kita stagnan di tingkatan orang awam? Ataukah kita sudah naik ke tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan ibadah puasanya ahli syariat? Yang tidak hanya menahan haus dan lapar, tetapi ditambah dengan panca inderanya ikut berpuasa. Ataukah kita sudah mencapai kepada tingkatan yang jaminannya adalah aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tingkatan ibadah puasanya ahli hakikat. Jamaah rahimakumullah. Tingkatan ibadah puasa, kalau kita sudah mampu mengevaluasi dan kita sudah mampu mengintrospeksi, maka sudah pasti kita akan mampu untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ciri orang-orang yang benar-benar takwa atau sukses di masa top training pembinaan mental fisik serta ujian keimanan di bulan suci Ramadan yang ketiganya, setelah tadi yang pertama adalah ia mampu berinfak dan bersedekah disesuaikan dengan kemampuannya, tidak kenal situasi dan kondisi. Yang keduanya, ia mampu mengendalikan dan mengekang hawa nafsunya. Lalu yang ketiganya, wal'afina 'anin nas, yaitu orang yang mampu memberikan maaf terhadap kesalahan orang lain, sehingga orang lain itu sadar atas kesalahannya. Yang keempatnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang benar-benar berhasil di masa top training pembinaan mental fisik serta ujian keimanan di bulan suci Ramadan, begitu keluar dari bulan suci Ramadan, ia akan senantiasa berbuat baik terhadap sesama. Jamaah Jumat rahimakumullah. Maka sekali lagi, bulan suci Ramadan ini merupakan top training pembinaan mental, fisik, serta ujian keimanan di bulan suci Ramadan. Untuk apa? Untuk meraih sukses besar, yaitu menjadi insan yang benar-benar muttaqin. Bahkan para ulama menggambarkan, menganalogikan bahwa ibadah puasa itu seperti halnya seekor ulat yang masuk ke dalam kepompong. Ulat yang tadinya berjalan melata, ia masuk ke dalam kepompong, digodok selama 1 bulan penuh di dalam kepompong dengan dipersiapkan segala sesuatunya, dari mulai mental, fisik disiapkan, ilmunya termasuk perbekalannya disiapkan selama 1 bulan penuh ia di dalam kepompong. Begitu keluar dari kepompong,
ia akan berubah menjadi seekor kupu yang enak dipandang mata. Dan derajatnya pun akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya jalan melata, ia akan terbang di awang-awang. Itu berarti derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makanannya pun makanan yang dipilih yang terbaik. Seekor kupu-kupu akan memilih makanan yaitu dari sari bunga yang sangat baik sekali. Inilah gambaran yang digambarkan oleh para ulama bahwa yang namanya ibadah puasa itu adalah top training pembinaan mental fisik serta ujian keimanan di bulan suci Ramadan, dianalogikan sebagai seekor ulat yang masuk ke dalam kepompong. Bulan suci Ramadan ini merupakan kepompong. Kita masuk ke dalam kepompong, diuji mental fisik kita, ujian keimanan kita. Begitu keluar, insya Allah kita akan menjadi orang yang benar-benar muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan atau menghadapi undangan dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan undangan teristimewa ini. Dan mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana ilal imani wal islam wa aujabana bitaubati wal istighfari minadz dzunubi wal atham. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul hadi ila sabilil huda ala dawam. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dhawil fadli wat tamam. Amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha bi fi'lil ma'murati wajtinabil manhiyati wal haram wa aktsiru minad du'a wat tadarru'a wal khushu'a ila Allah fi jami'il layali wal ayyam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil hadirin wali ahli hadzal majlisi kulluhum ajma'in wa najjina minal azabil muhin fid dunya waddin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'alukal quwwata wal istiqamata wal istita'ata wal kifayata fit ta'ati wal ibadati khususan fi syahri ramadana wa na'udzu bika min kulli musibatin wa syiddatin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum
walisairil muslimin.